Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukrulillah ala ni'matillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tuhan menampakkan diri dalam 7 tingkatan atau martabat. Hal ini sudah sangat dikenal di kalangan para sufi. Kali ini saya akan kemukakan dengan sederhana agar mudah dipahami dan mudah mencari barangnya atau buktinya dalam diri kita. Satu, alam ahadiyat, tegasnya yaitu zat laisa kamislihi syai'un. Ini adalah martabat tertinggi ketuhanan. Tuhan digambarkan sebagai zat yang tidak bisa diumpamakan dengan apapun. Inilah Tuhan sejati bagi manusia. Tidak pandang bangsa dan agama. Dalam Islam disebut kunhi zat, yaitu zat semata. Pada kondisi ini tak ada sesuatu selain zat Tuhan. 2, alam wahdat, hakikat jauhar awal, hakikat Muhammad, adanya tasdid, adanya syahadat. Dalam martabat ahadiyat, Tuhan adalah zat suci yang berdiri sendiri. Tak ada yang lain selain dirinya. Dia rindu untuk dikenal, namun siapa yang akan mengenalnya karena tak ada yang lain selain dirinya. Tuhan berkehendak menciptakan makhluk agar dirinya dikenal oleh makhluknya. Inilah proses awal penciptaan yang merupakan Nur Muhammad, cahaya Muhammad, sajaratul yakin atau pohon keyakinan. 3, alam wahidiyat, hakikat lafaz asma Allah, alif api, lam awal angin, lam akhir air, dan he tanah. Pada martabat ini, Nur Muhammad yang bernama Allah dan bersifat ketuhanan menurunkan dirinya yang bersifat kemakhlukan. Maka cahaya ini tidak lagi sebagai Tuhan, namun sebagai makhluk yang masih berupa satu kesatuan cahaya. Disinilah proses penciptaan atau pohon kejadian yang tidak pernah putus mengalir. Benih yang berasal dari cahaya satu, dan cahaya satu tersebut berasal dari zat Tuhan, yaitu benih-benih kejadian yang berasal dari cahaya Tuhan. Dalam martabat ini pula, Tuhan melahirkan kehendaknya atau irodatnya. Kehendak Tuhan adalah ketetapan yang pasti atau takdir, dan Tuhan yang menyimpan takdir tersebut di suatu tempat tersembunyi yang tak satu pun mengetahuinya. 4, alam arwah, af'al maha suci Allah, alif, darah, daging, adam, nadi, lam awal, urat, tulang, adam, madi, lam akhir, otot, sumsum, adam, mani, he, kulit, bulu, adam, manikam atau maningkem. Lafaz Muhammad, mim, kepala, cahaya merah, api, he, dada, cahaya kuning, angin, mim, udel, cahaya putih, air, dal, kaki, cahaya hitam, tanah. Konsep Tuhan tidak akan berwujud nyata jika tidak dimasukkan ke dalam suatu wadah. Proses penampakan tajalli Tuhan berikutnya adalah menciptakan wahana bagi kehendak-kehendaknya tersebut. Dalam martabat ini, Tuhan menciptakan makhluk yang sangat halus, yaitu ruh, yaitu sarana sebagai sumber kehidupan yang berasal dari diri Tuhan. Mula-mula ruh tersebut masih satu dan akhirnya terbagi-bagi menjadi banyak sekali. Bagian ruh tersebut siap untuk mengisi tiap-tiap bentuk yang diciptakan. Inilah alam arwah. 5, alam adzam, martabat manusia asal dari manikam, mani, madi, wadi, nadi, bayi, dan lahir ke dunia. Hakikat lafaz Allah, alif, darah merah, daging, telinga, pendengaran, nafsu amarah, lam, darah kuning, tulang, hidung, penciuman, nafsu lawamah, lam akhir, darah putih, sumsum, mata, penglihatan, nafsu sawiyah, he, darah hitam, kulit, mulut, ucap, nafsu mutmainah, otak atau eling, nyawa, rasa meliputi sekujur badan yang hidup atau merasa. Otak atau elingan yang menjalankan adalah 9 wali. 1, pendengaran cahaya merah, 2, penciuman cahaya kuning, 3, penglihatan cahaya putih, 4, ucap cahaya hitam, 5, eling atau sadar, 6, berpikir, 7, mengambil atau tangan,
8 berjalan atau kaki, dan 9 merasakan. Hakikat lafadz Muhammad, mim kepala cahaya merah, hakikat sholat 5 waktu, he dada cahaya kuning, hakikat zakat, mim udel cahaya putih, hakikat puasa, dal kaki cahaya hitam, hakikat naik haji. Subuh Adam, Abu Bakar, Jibril, Safei, zuhur Ibrahim, Umar, Mikail, asar Nuh, Utsman, Israfil, Hambali, maghrib Isa, Ali, Ijroil, Maliki, Isa, Musa, Rasulullah, Jabaniyah, Mahdi. Hakikat syafaat Rasulullah ada 5, yaitu baik dan buruk, sakit, sehat, tidak enak, enak, sarinya lahir, sarinya batin, lupa, eling. Itulah alam adzam, adalah penampakan terluar Tuhan berupa benda-benda jasmani yang sudah dijelaskan tadi dan lengkap dengan segala pernak-perniknya. Ini merupakan dinding hijab penghalang besar untuk melihat Tuhan, karena di dalam setiap materi tersebut dibungkus syahwat, sehingga kebanyakan manusia tertipu dan sulit kembali ke asal-usul dirinya apabila terlena dengan fisik jasmaninya. 6 alam misal, otak untuk menyadarkan kita untuk memiliki luang ke belakang yang sudah dirasakan, agar tidak iri dengki, jahil, aniaya kepada sesama, agar dapat menjalankan ibadah dengan tenang. Dalam alam misal ini berupa makhluk-makhluk halus atau gaib, namun nyata bentuknya seperti malaikat, jin, setan, jiwa, iblis, surga, neraka, dan sebagainya. Ruh-ruh datang dan memasuki setiap bentuk gaib tersebut sehingga hiduplah mereka. 7 alam insan kamil, hakikatnya barang siapa yang sudah ma'rifat terhadap sifat Allah yang disebut jauhar awal atau alam wahdat tadi, berarti ilmunya sudah sampai pada tingkat insan kamil, yang artinya lebur bersih hatinya, lebur rasanya, lebur jasadnya, sampurna ning sampurna, artinya menjadi insan kamil mukamil. Itulah martabat alam 7 yang harus kita pahami dari sekarang, karena ini merupakan asal-usul kita, dan kita harus kembali kepada asal muasalnya yang sudah dijelaskan tadi. Semoga bermanfaat, dan mohon maaf jika ada kesalahan dan kehilapan atau kekurangan dalam menyampaikan. Kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.